ada 4.000 liter Mantap, water mist yang disemprotkan untuk mengurangi polusi udara. Ini sebenarnya semoga menjadi solusi ya untuk mengurangi polusi udara. Kita harus apresiasi juga langkah pemerintah untuk bisa membersihkan udara di Jakarta terkhususnya, tapi harus ada juga inisiatif dari masyarakat untuk menjaga polusi di Jakarta ini agar tidak membeludak. Yes, tapi kita kayaknya mau sapa pemirsa dulu ya pemirsa ya. Ya dong. Kembali lagi pemirsa bersama kami berdua di Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. Oke. Yes. Aku pengen makan dong. Pengen makan. Ini aku udah udah nyediain kamu sereal sehat nih. Sereal apa nih? Sereal dari aku sih, belum ada dari mana-mana. Belum masuk. Tapi sambil sarapan ini ya, kita harus makan yang sehat, harus makan yang bersih. Karena apa? Apa tuh? Karena ini di Bandung Barat nih ya. Kenapa? Ini tuh ada keracunan lagi dari MBG. Keracunan dari MBG? Ya, ada anak siswa yang sampai kejang-kejang bahkan karena keracunan itu. Makanya kita harus diminum dulu Mas, mungkin cobain dulu itu ada kurang apa? Oke. Oke, habis ini iklan langsung masuk lah ya, bisa lah. Lagi Shen yang lahap. Yang nafsu. Nanti beser dong. Oh iya, oke, nanti beser. Oke, jangan kalau gitu. Ini makanya kita lihat dulu videonya nih. Ini ada keracunan MBG lagi. Aduh, Bandung Barat. Kondisi di Rumah Sakit Umum Daerah Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat tampak riuh karena menjadi rumah sakit rujukan bagi korban keracunan usai mengkonsumsi menu makan bergizi gratis. Ruangan yang telah disiapkan untuk pasien kejadian luar biasa KLB korban keracunan sudah penuh. Terdapat sejumlah pasien korban keracunan yang dirawat inap di selasar atau lobi ruangan rawat inap dengan menggunakan tempat tidur lipat atau velbed yang disiapkan selama kebijakan kejadian luar biasa KLB diterapkan. Direktur Utama RSUD Cililin, Neng Siti Julaiha menjelaskan, hingga Rabu malam pukul 21 waktu Indonesia Barat, pihaknya menerima sebanyak 131 korban keracunan makanan. Namun setelah dilakukan observasi di instalasi gawat darurat IGD, hanya 31 orang yang harus dirawat inap. Sementara itu, secara terpisah pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, Lia N. Sukandar menyebut, total jumlah korban keracunan MBG di 3 klaster adalah 842 orang. Dugaan kasus keracunan MBG di wilayah Kabupaten Bandung Barat terbagi ke dalam 3 klaster dapur SPPG. Klaster pertama yang diproduksi SPPG di Kampung Cipari, klaster SPPG Desa Neglasari, dan klaster SPPG Desa Mekar Mukti Cihampelas. Aduh. No ya, semoga balik lagi, semoga mendapatkan solusi biar MBG ini visi misinya pemerintah itu berjalan. Aku punya lagi Shen. Susu juga nih, ini biar bergizi nih. Balik lagi, kita tuh harus menjaga makanan biar terus-terusan bersih. Ini juga kontrol dari orang tua juga penting pastinya. Cheers. Ya untuk bisa ngebekelin anaknya. Nah Shen, ini aku mau punya informasi seru lagi nih buat pagi hari ini. Ada pembobolan rekening dorman. Ini kita lihat videonya sama-sama ya pemirsa ya. Let's go. Lembaran uang tunai senilai 204 miliar rupiah dipajang aparat Badan Reserse Kriminal Polri. Tumpukan uang jumbo itu disebut-sebut hasil kejahatan sindikat pembobol rekening tidak aktif atau rekening dorman. Polisi menyebut kasus ini bukan sekadar kriminal perbankan biasa. Ada unsur tindak pidana perbankan, ITE, hingga dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Modus sindikat ini memanfaatkan rekening dorman, yaitu rekening yang sudah lama tidak aktif atau tidak digunakan oleh nasabah. Modus tersebut dilakukan para tersangka dengan cara membobol data pemilik rekening di luar jam operasional bank untuk menghindari deteksi sistem. Para pelaku memindahkan uang sebanyak 42 kali ke 5 rekening dalam waktu 17 menit. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Helvia Segaf menjelaskan, 9 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Salah satu di antaranya adalah Kepala Cabang Bank BUMN. Mereka disebut sebagai bagian dari sindikat kejahatan perbankan yang terorganisir.
Dari 9 tersangka, ada 2 nama yang cukup menonjol, yaitu C alias Ken dan Dwi Hartono. Yang keduanya terlibat kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Pembantu Bank BRI di Cempaka Putih, Muhammad Ilham Pradipta. Polisi masih mencari 1 tersangka lainnya berinisial D yang diduga memberikan informasi data pemilik rekening kepada tersangka. Polisi juga terus mengembangkan kasus ini dengan memeriksa dugaan adanya pelaku lain yang terlibat dalam sindikat pembobolan bank. Duit apa duit tuh? 204 miliar. Ya, tadi juga itu ternyata sindikat. Iya. Ada kepala cabangnya. Iya, dan itu juga berepisode ternyata ya. Itu ada orang yang membunuh korban kepala cabangnya waktu itu. Ada orang yang membunuh kepala cabang waktu itu. Tadi aku ngomongnya apa? Korban. Aku kurang susu kalau gitu. Kita minum dulu. Ini juga harus jadi atensi terkhusus untuk para Nah, apa compang-camping begini lu? Ketemu badai kok. apa nih? Apaan ini? Teliti Ini suaranya aku kenal nih, tapi kok Tahu, jangan so tahu dulu. gimana? Ngobrol dulu. Iya, jadi gini. Tunggu Bapak. Ini Bapak, Bentar. nah ini tongkatnya kayak gini, kacamatanya kayak gini. Gimana sih? Emak-emak ini. Dikeroyok mama. Tuh kan kamu kayak kenal nggak Tapi sih? ini suaranya kayaknya. Jangan so tahu dulu. Ya udah, gimana? Coba kenalin dulu dong. Ngobrol. Ya, halo semuanya ya. Terima kasih udah mengundang saya. Oke. Ya, Tapi oke. yang jemput saya kenapa compang-camping begini? Saya kan jadi insecure ya kan? Ini. Halo Kayak saya. Ahok sih. Kayaknya tamu saya kurang minum nih. Ya, sak nih. Yaudah deh. Tapi sambil itu kita juga sambil ngeliatnya videonya siapa sih ini? Pak Ahok ini apakah beneran Ahok apa siapa ini? Kita lihat videonya sama-sama pemirsa. Paket. Kayaknya ada yang manggil nih. Misi paket. Oh, paket. Uhuy, udah nyampe aja nih. Iya Pak, taruh aja depan rumah. Saya lagi capek nih, tapi jangan rumah tetangga Pak ya. Lu orang kalau udah lihat barang bagus langsung check out. Kalau gua nggak pakai mikir, langsung gua sikat habis. Pemirsa, kita berjumpa lagi. Tema acara kita pada hari ini adalah Paket. Aduh, udah dibilangin kirimnya habis selesai syuting aja, malah udah datang. Paket. Dil, Fadil, ada paket tuh. Paket. Dil, astagfirullah Fadil, yang bener Dil. Dipanggil-panggil kagak nongol, kemana sih ini anak, gua keprek juga lu. Fadil, Isi paket. iya Pak, taruh aja nanti diambil. Makasih ya Pak. Aduh, habis syuting, habis motoran, enaknya unboxing paket nih. Tapi udah sampai belum ya paket gue? Paket. Ah, hai, baru juga Oh. Nah itu ternyata. Alban Satria. Iya. Tamu istimewa kita hari ini. Tahu lah Iya itu dong. personate orang-orang termasuk pimpinan Pak saya Ahok. juga di. Oh, pimpinan kita. Jago. Tapi ngomong-ngomong impersonate ini bikin suara saya serak ya. Ini boleh saya minum? Boleh minum. Tapi kalau saya juga pengen serak-serak gitu. Kalau saya minum ini, saya keracunan nggak nih? Enggak, Bapak. Enggak, ini sehat justru. Bang, jangan gitu, nanti sponsor malah nggak masuk. Oh iya, ya enggak lah. Nah, saya buktiin dulu. Dulu. Minum. Bang Mai mau minum? Nggak mau ikut sarapan aja. Ya, Boleh kan? itu tuh palingan buah doang. Buah Wah, doang. oh beda suara. Tunggu, Pak Mai. Suara saya langsung berubah. Habis minum ini. Padahal ini nggak saya campur apa-apa. Itu suara siapa tuh? Karena enak banget. Oh, Tom Lembong itu. Coba saya coba ini dulu ya. Nah, Tom kalau ini Lembong. suara. Ini karena udah jadi tamu Lembong, gulanya jangan kebanyakan nanti Ya. masuk Nggak. lagi. Saya nggak mau. coba ini dulu ya. Terlalu manis. Ini gimana? Enak. Nah, ini suara siapa? Ini suara siapa? Ini suara bapak saya. Gak kenal. Mana kita tahu juga mirip atau enggak kan nggak ada validasinya juga ya caranya. Ayo. Ya udah deh, Bang Mai, kita bakal ngobrol-ngobrol lebih dalam tentunya. Iya, tadi kan kamu bilang bisa niruin suara pimpinan kita. Kita lihat nanti Silakan, kali ya. Pak Karni Ilyas yang closing aja tuh. Ayo. Kameranya mana? Oh, ini kamera itu. Tuh. Pemirsa, kita rehat sejenak. Tetap di. Tetap dibagi-bagi seru pemirsa. Pasti seru. Saya betapa menjadi cita digala kedagan berakhir lewat boga seluruh cita ku untuknya.
terakhir ku persembahkan. Pemirsa, kaulah yang pertama menjadi cinta di kala takkan berakhir lewat bunga seluruh cinta ku untuknya. Bunga terakhir ku persembahkan kepada yang terindah sebagai satu tanda cinta untuknya. Bunga terakhir menjadi suatu kenangan yang tersimpan, takkan pernah hilang untuk selamanya. Kita rehat sejenak. Satu kehormatan bisa didatangi oleh Pak Karni Ilyas. Ternyata suaranya doang tapi ya. Gokil, itu mirip banget loh Bang. Makasih. Itu dia, saya aja belum pernah mewawancarai secara langsung ya. Tapi di sini mungkin dari suaranya dulu aja. Awal mulanya gimana sih Bang? Mungkin boleh diceritain Bang. Awal mulai cuma coba-coba ya. Wow. Jangan disensor, nanti disensor kalau kayak gitu. Awal mulanya ya dari keisengan lah ya. Iseng aja, karena dulu kan emang suka bercanda-bercanda. Kalau bercanda tuh niruin orang, niruin guru, niruin teman, saudara. Sampai akhirnya ya makin kesini kan kita suka lihat pejabat publik ya, semua tokoh public figure segala macam, ya udah tiruin aja. Udah berapa tokoh dan public figure berarti Bang? Banyak sih, 3 lah. Banyak ya? 3 sih ya, lumayan. Tadi Karni Ilyas, Tom Lembong, Ahok, gitu. Udah itu enggak dong? Komplit ya? Ya mungkin sekitar berapa ya? 30? Oh 30? 40 something ya? Mau ngitung semuanya sih kalau di absen sampai ke jari-jari kaki kita semua ya nanti. Kelar-kelar Itu nanti. tuh, maksudnya kan ada teknik yang spesifik kan, harus dilatih kan? Betul. Tapi kan sebenarnya semakin kita sering ngelihat orang yang ngomong tuh lama-lama kerekam sendiri kan. Terus apalagi kalau yang ada ciri khasnya gitu kan. Coba kalau Tom Lembong. Oh ya, saya sedang menjadi Tom Lembong sekarang. Kalau Ahok? Ya lu nih baju kotak-kotak nih bagus banget nih. Pak Karni loh, kayak kenal. Pak Karni. Kita rehat saja. Jangan, nanti rehat terus ya. Iya, terus ya. Belum. Terus siapa lagi Bang berarti Bang kalau public figure? Ada public figure, ada Komeng tadi kan ya. Coba Komeng lagi Bang boleh secara. Ya jadi gini nih Pak ya. Uhuy, gitu aja udah. Tapi gimana cara switchnya itu kan, Komeng itu kan suaranya agak cempreng berarti dibandingin Pak bener. Karni Ilyas yang rendah dan berat. Nih masnya tolong dong Mas, Nah itu banget. Ya itu yang jadi misteri. Sampai sekarang kan saya juga nggak tahu, tiba-tiba bisa aja gitu kan. Ya mungkin latihan juga. Kadang kalau misalkan dia ngomong kita catatkan skripnya, kita bikin skrip segala macam. Terus kita ulang-ulang terus, kita asah terus, sering-sering denger dia ngomong, lama-lama bisa sendiri. Gitu. Oke. Jadi Pak Tom, gimana nih awalnya jadi kan juga jadi influencer sekarang karena kontennya meledak kan? Ini apakah bisa impersonate dulu atau memang udah meledak dari dulu nih dengan konten yang lain? Sebenarnya awal konten saya itu adalah action figure. Oke. Karena saya suka mengoleksi action figure. Jadi saya foto-foto, saya post di Instagram. Begitu saya impersonate, malah impersonate yang rame. Ternyata salah ya. Ternyata orang lebih suka yang kayak gitu-gitu. Iya. Ya udah akhirnya action figure saya buang semua. Jangan dong. Tetap. Nyebahin aja ke saya kalau Iya. Mulainya di tahun berapa Pak Ahok kalau untuk untuk impersonate sendiri? Kalau impersonate itu tahun lalu lah, ketika sedang Pilpres. Pilpres 2024, saya coba mengimpersonate ini capres-capres. Oke. Rame. Ya. Akhirnya action figurnya saya buangin. Tetap enggak. Iya. Terus akhirnya udah, tapi kan nggak gitu konsisten bikin videonya waktu itu.
Nah akhirnya baru-baru ini waktu lagi rusuh-rusuh tuh, ya kan. Itu harusnya Rusuh yang mana tuh? Yang baru-baru inilah ya. gua harusnya lagi ke Bandung sama teman-teman, tapi karena nggak kondusif, ya udah di rumah aja. Di rumah, iseng ngapain ya, gabut ya. Udah bikin tuh video yang terakhir kemarin yang ada Tong Lembong segala macem, malah rame gitu. Tapi Pak Karni, ini apakah kontennya ini Terbeban memang ya, hanya impersonate aja? Atau ada sarkas politik situasi sosial sekarang? Sebenarnya coba impersonate aja sih. Karena saya nggak begitu nyemplung dalam juga ke politik ya. Saya sebenarnya kurang ngerti juga. Jadi saya nggak berani ngomong yang terlalu deep ya. Jadi cobaan impersonate aja. Tapi kita bakal lihat dulu nih videonya gimana Bang Albert ini mengimpersonate banyak sosok di negeri ini. Let's go, kita lihat bareng. Dok, seks itu bagusnya tuh sehari berapa kali ya, Dok? Sehari sesuai umur ya, tergantung umur. Kalau 30-an itu bisa seminggu 3-4 kali ya. Kalau 40-an seminggu ya 2-3 kali lah ya. Ya kalau lagi pergi dinas 5-6 kali lah. Nah kalau 50-an seminggu 2 kali, 60-an seminggu 1-2 kali, 70-an sampai 100 kalau pasangannya udah nggak hidup, iya nggak sama sekali. Amazing. Ini kalau bahasa ibu-ibunya plak ketiplek ini. Plak ketiplek. 11, 12. Yes. Mirip banget dari mulai suaranya sama gimmicknya senyum. Iya, Tom benar. Lembongnya itu sama loh. Senyum siapa? Tom Lembongnya sama banget. Yang tadi maksudnya. Kalau yang tadi, Dokter Boyke. kenapa harus PT itu yang tampilin ya? Itu kamu udah paham tadi yang diomongin. Tapi kalau ngelihat dari sosial medianya, itu memang banyak yang request ya untuk impersonate someone. Iya, jadi sebenarnya kalau jadi konten kreator ternyata nggak perlu mikir yang susah-susah ya. Biasanya dari netizen request aja tuh udah bisa jadi sebuah ide ya. Tapi nguliknya berapa lama berarti? Nguliknya bisa sehari, 2 hari, 3 hari, ya sekitar segitulah. Karena kan biar bisa terus ngepost kan. Jadi begitu disuruh, kira-kira bisa nggak ya latihan, riset gitu. Tapi kalau ngulik kayak gitu, yang susah tuh karakter suaranya kayak gimana berarti buat abang? Yang kurang ciri khasnya sebenarnya. Sebenarnya kan banyak kan suara-suara yang khas ya, kayak misalkan Rocky Gerung, dia kan ada kayaknya itu lebih gampang ditiru sebenarnya. Tong Lembong berat suaranya, Ahok agak serak. Pak Datuk Karni Ilyas kan juga sangat khas sekali gitu, lebih gampang. Jadi kalau orang-orang yang ngomongnya kurang ada ciri khasnya agak susah tuh. Mungkin kayak Bro juga agak susah juga. Bawa siapa lagi nih, Bapak? Kacamata masih miring nih. Penjaga. Tadi udah dibenerin perasaan. Terus saya juga adalah penjaga akal sehat, sama aja kayak satpam. Untuk menjaga lingkungan, kalau saya menjaga akal sehat, itu dalilnya. Kalau kacamata saya sehat nggak kira-kira? Wah, itu agak kurang normal, sedikit dibengkokkan, biar jadi sehat. Oh, ke kanan maksudnya. Begini? Sedikit lagi. Bang Mai. Jangan sampai. Oh ini siapa lagi? Masih salah. Ini Tom Lembong, Ahok, siapa lagi? Pak Karni. Pak Karni. Ini lebih keren lagi. Coba. Oke, saya adalah siapa? Siapa? Rizky Gerung mungkin ya. Rizky Gerung. Coba. Rocky Gerung, impersonate Rocky Gerung, oke. Unik sama pastinya. Cocok kalau gitu. Ayo. Silakan. Oh iya. Silakan. Oke, silakan duduk. Salaman dulu lah. Bang Rizky Gerung. Nih, Bang Mai mau minta sarapan lagi, Bang Ada Mai. kopi nggak ada kopi? Ya elah. Kopi belum ada Bang Mai. Makasih udah dianterin tapi Iya. Belum masuk kopi. Belum masuk. Kita masukin Saya nanti pamit ya. dulu ya. Iya. Nanti kalau ada tamu saya anterin lagi ya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Loki ini dulu terkenal dengan giginya yang tajam ya, harimau taring tajam. Sekarang saya perhatiin taringnya udah hilang nih kayaknya. Kenapa tuh bisa mensimpulkan seperti itu? Ya mungkin karena udah bukan era yang dulu. Oke, ini eksklusif hanya di TV One ya, kita mempertemukan Ahok dan juga Rocky Gerung. Tapi biasanya Debat. no Rocky, no party, ini no Rizky, no party. Oh iya, luar biasa. Gokil. Gimana nih? Berarti sama juga memulainya dengan Albert ya? Iya, saya memulai sesuatu itu dengan bismillah tentunya. Oh iya, oke benar. Ya, memulai impersonate, Yes. ya saya udah dari tahun 2017 itu impersonate. Ya. Sudah lama ya berarti Ya udah lama, cuma untuk masuk ke konten tuh sekitar 2 tahun yang lalu. Oke. Tapi Yes. kita juga bakal lihat profil dari Rizky Gerung ini. Kita lihat bareng-bareng. Saya terangkan pelan-pelan ya. Alamat itu sebetulnya adalah konsep.
Karena pada dasarnya manusia itu bukan tiga. Hai pemirsa. Inilah tamu istimewa pagi-pagi seru, Rocky Gerung. Rocky KW. Padahal kosong jiwanya itu. Kan itu dasarnya sebetulnya tuh. Adalah Rizky Muhammad Firman yang dengan lihainya menirukan Rocky Gerung dengan gaya yang khas dan lucu. Komennya di laman media sosial pribadinya pun dibanjiri komentar positif dari warganet. Lantas, apa ya yang membuat Rizky membuat konten impersonate Rocky Gerung? Jawabannya hanya di pagi-pagi seru. Itu dibuat oleh manusia untuk menjaga integritas emosional tuh. Oke, itu dia ternyata Rizky Gerung. Yes. Bang Rizky, kenapa? Satu pertanyaan singkat, kenapa Rocky Gerung, Bang? Soalnya saya suka argumentasi beliau dan pemikiran yang kritisnya. Oke, berarti dari abang mau impersonate, berarti abang mendalami karakternya Rocky Gerung sekaligus? Yes, itu mendalami sampai ke samudera yang paling dalam. Asik, samudera yang politis ya. Kalau tadi kan Bang Albert ini hanya mengimpersonate. Oh iya. Tidak deep dive masuk ke politik gitu kan, maksudnya membahas politik lebih dalam. Tapi kalau misalkan Bang Rizky Gerung ini gimana? Ya sebetulnya saya juga basicnya nggak terlalu suka politik. Tetapi karena memang saya suka dengan pemikiran kritis dari beliau. Dan beliau juga ya itu dalam banget gitu di dalam politik. Ya saya terpaksa itu untuk tuntutan daripada diri saya juga. Serta para netizen yang melihat saya. Mungkin pakai diksi-diksi akademis, jadi terlihat seperti menguasai politik. Tapi untuk keresahan melihat politik ya itu ada, cuman nggak sedalam Rocky Gerung gitu. Jadi intinya adalah dari kesukaan sama Rocky Gerung, ini akhirnya melek politik juga ya? Ya, itu dalilnya tuh. Memang Sena ini sebetulnya ada singkatannya. Apa tuh? Sehat nalarnya. Asik, keren banget. Kita bakal dialog lebih panjang, tapi setelah yang satu ini dan ini juga ada yang mirip-mirip nih, tapi bukan mirip sama tokoh, mirip sama suara binatang. Suara binatang, kita lihat sama-sama. Kita lihat bareng-bareng. Balik lagi nih pagi-pagi seru. Pasti seru. Yeay, luar biasa. Tapi sebelum kita lanjut lagi, kita ada informasi yang sangat... Info seru ya? Ya, info seru yang sangat seru pastinya. Tentu dong. Kita lihat bareng-bareng ini ada perkembangan atau update dari karyawan Zaskia Meka yang kemarin ditonjokin di jalan. Kita lihat bareng-bareng. Karyawan artis Zaskia Adya Meka dianiaya seseorang yang mengaku aparat di Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dalam rekaman CCTV, terlihat pelaku yang mengenakan helm dan motor pink memukuli korban berkali-kali hingga terjatuh dari motornya. Sementara anak Zaskia yang dibonceng korban turun dari motor dan mencoba menjauh. Peristiwa penganiayaan itu terjadi pagi hari ketika korban bernama Faisal sedang mengantarkan anak Zaskia Meka ke sekolah. Peristiwa penganiayaan itu disaksikan sejumlah warga setempat. Hingga kini kepolisian masih menyelidiki kasus ini. Unit Reskrim Polsek Pasar Minggu telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan 3 orang saksi termasuk korban. Penyelidik juga menelusuri kamera pengawas di sepanjang Jalan Ampera Raya untuk mengidentifikasi pelaku. Sejauh ini, kepolisian belum bisa memastikan pelaku adalah oknum aparat sebagaimana narasi yang viral di media sosial. Pasalnya, sepeda motor yang dikendarai pelaku tidak memiliki plat nomor, sehingga sulit untuk diidentifikasi. Waduh, ampun Bang Jago, janganlah kasar-kasar kayak gitu. Kita kan bisa punya mulut nih untuk berbicara. Gimana nih Bung Rocky, coba komenin dulu dong. Wah itu sangat biadab sekali ya, itu orang dungu tuh. Kan dungu itu sebetulnya dia udah tahu bahwa dia itu salah tetapi tetap ngeyel, itu sebetulnya dungu tuh. Kan tadi juga ada semacam keegoisan dari keangkuhan ya, dari dia
udah salah tapi tetap menggunakan powernya untuk menghakimi orang. Itu kalau kata Lord Acton disebut power tends to corrupt absolute corrupt absolutely itu. Wow. Jadi kekuasaan itu, ego kekuasaan kalau tidak dibatasi, dia akan terus merusak rakyat. Itu mantap. poinnya. Power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Gokil. Kalau misalkan ini nih, yang keras biasanya Ahok nih. Wah, Pak Ahok, halo Pak Ahok. Wah, luar biasa, ini saya baru ketemu nih. Oh, tadi ketemunya sama Tom Lembong, Lembong. ya? Karena sama Ahok. Iya, orang yang marah tapi, sorry. Kalau menurut gue sih itu tadi ya mungkin jalanan punya neneknya dia lah itu mah. Ya saya paling nggak suka itu kayak gitu, maksudnya ya jangan karena mentang-mentang aparat jadi punya arogansi seperti itu ya. Karena kita semua kan pengguna jalan harus tertib dan kita semua bayar pajak ya. Ya kan? Setuju sama Ahok dan juga sama. Kali ini kita sepakat nih ya berarti. Oke. Tumben you nggak marah-marah, biasanya you lebih cepat marah daripada mikir. Karena Bapak-bapak sekali jangan malah berantem di sini. Ini ada info seru lainnya nih. Oh iya. Ada Yaudah, lagi lah kita lihat lah. Yang ternyata tinggal di gubuk reok sendirian. Kita lihat videonya sama-sama pemirsa. Sejak ayahnya meninggal ketika Rian berusia 12 tahun, ia harus bertahan sendiri. Ibunya menikah lagi dan tinggal bersama keluarga baru. Rumahnya sederhana, atap bocor, lantai tanah, namun Rian tetap tegar. Untuk bertahan hidup, Rian mengumpulkan berondolan kelapa sawit 2 kali sebulan. Hasilnya antara 10.000 hingga 50.000 rupiah, cukup untuk makan dan token listrik. Sekolah sudah ia tinggalkan dan bantuan pemerintah tak pernah ia terima. Meski hidup sederhana, Rian tetap mencoba bahagia dengan bermain mobil-mobilan buatannya sendiri. Rian berharap pemerintah dan warga peduli agar ia bisa menjalani kehidupan layak seperti anak-anak lainnya. Aduh. Oke, miris ya kalau dengar berita-berita kayak gitu ya pemirsa. Ini tentunya menjadi perhatian untuk pemerintah daerah untuk dibantu ini Rian ya tadi ya bocah. Ya tapi sesama tetangga juga kan tetangganya mungkin bisa ikut bantu dan yang lain sebagainya karena apalagi selagi masih warga negara Indonesia itu adalah tanggung jawab dari pemerintah ya untuk juga merangkul. Gimana Bung Ricky Gerung? Gantiin dulu Pak Ahok dulu, aku mau dengar suaranya nih tadi. Ya, jadi concern saya ini baru satu yang ketahuan kan, yang baru kelihatan ya. Saya yakin di Indonesia ini ya ada beberapa banyak juga yang begini. Saya sih berharap benar pemerintah harus menerapkan undang-undang perlindungan anaknya. Dia terutama di kejadian ini. Bang Rocky Gerung mau menambahkan? Ya, kan tugas presiden itu di dalam amanah kita disebutkan 2 tuh. Cerdaskan kehidupan bangsa dan rawat fakir miskin. Nah, itu harus ada concern di merawat fakir miskin itu. Termasuk yang tadi gitu. Ini kita rasanya kayaknya bukan di pagi-pagi seru, tapi pagi-pagi serius ya. PPS sih serius. Demokrasi lagi nanti masuknya nih. By the way, kita akan balik lagi ngobrol. Tadi belum komplit nih ngobrol sama Bung Ricky Gerung. Sebenarnya ini pekerjaan sehari-harinya apa selain personel? Pekerjaan sehari-hari ngeritik pemerintah dong. Itu jawabannya keren juga ya. Serius ya, kalau itu jawaban serius ternyata udah jawaban serius. Iya benar. Maksudnya ngeritik pemerintah tuh kayak gimana? Konten sih sebetulnya. Oke, berarti konten kreator. Konten kreator tapi by impersonate itu? Yes, ada juga impersonate ke kerjaan lain gitu. Memang impersonate ya perusahaan. Oh, oke. Impersonate konten perusahaan. Gitu. Oke. Kalau Bang Albert ini kesehariannya kerja aslinya apa? Banyak beliau. Enggak lah. Desain grafis ada. Oke. Terus tato artis juga. Oh, wow. Tato artis. Tato artis juga. Wow. Terus, ya macam-macam lah, video editor. Ya, bener sih kata Bang Rizky Gerung tadi ya, banyak kerjaan. banyak kerjaan. Banyak banget numpuk tuh ya kayaknya ya. Sama ngafalin suara Ahok sama itu kerjaannya juga ya. Tapi sebelum jadi konten kreator berarti itulah pekerjaan utamanya. Sampai sekarang masih berjalan dengan konten kreator juga. Iya, sambil. Oke, berarti konten kreator itu sebenarnya pekerjaan sampingan dari Bang Albert ya? Iya, sampingan sih. Sampingan, oke.
betul. Nah pemirsa, ini tentunya juga jadi inspirasi untuk para pemirsa yang ingin menemukan bakat terpendam. Kita akan cari tahu ya gimana sih Bang awalnya tahu bakatnya ada di sana tuh gimana? Oke, jadi pada dasarnya saya memang basicnya teater tuh pada waktu kuliah. Tapi sebelumnya belum ke Rocky Gerung. Tapi saya karena memiliki peran sebagai dulu tuh Usmar Ismail, lakonnya Ayahku Pulang. Nah, saya sebagai ayah. Nah, di situ saya ada semacam ketidakmampuan untuk acting menangis. Nah, sutradara sarankan saya untuk observasi dengan karakter yang sesuai. Saya observasi di situ, ketemu pemulung, saya ikutin observasi dan ada rasa kesadaran saya bahwa wah ini hidupnya sangat ironis. Barulah di situ mulai timbul kekritisan saya. Ini sebetulnya siapa yang harus bertanggung jawab. Nah, dari situ mulai saya masuk ke forum-forum diskusi. Nah, di forum diskusi itu saya menonton TV nasional ILC tuh, ILC. Jadi saya menonton ada Rocky Gerung yang berargumen di situ yang mewakili keresahan saya sebagai masyarakat terhadap peradaban ini. Iya, jadi saya ikutin terus. Mantap juga ternyata. Nah, terus kalau konten-konten yang di-share sama Abang itu kan ada kritikan-kritikan seperti yang tadi, itu berarti dari hati juga nih? Yes, kayak seperti komika itu berawal dari keresahan. Ya, tapi kalau konten saya niche-nya sebetulnya, jadi keresahan saya pribadi, misalkan ada parkiran ilegal saya dimintain itu bagaimana sih gayanya sama Rocky Gerung gitu. Berarti sambil juga ya mengeritik permasalahan sosial dengan gaya impersonate itu. Kalau Bang Albert sendiri gimana nih? Apakah di media sosialnya ikut numpang kritik? Enggak sih, hiburan aja. Beberapa yang lain-lain yang saya suarakan juga ngambil ngutip dari mereka juga kan. Gitu. Jadi kalau misalkan Bang Albert ini kan belum pernah ketemu sama Ahok dan juga sama Lembong belum ya? Belum. Oke, karena pagi-pagi seru ini lah. Kayak kita juga belum pernah sih kebetulan belum pernah wawancarain ya. Kalau Bang Ricky udah pernah ya? Iya udah pernah di salah satu channel YouTube ya. Bang, tapi ini suara aslinya jadi aslinya keluar ya. Iya, jadinya terbiasa sama suaranya jati dirinya hilang ya. Jati dirinya hilang. Coba kalau suara asli yang mana? Suara asli ini. Hai anak-anak. Beda, itu impersonate lagi suara lain tuh. Mr. Crab itu. Ini kalau Bang Ricky waktu ketemu sama Rocky Gerung, gimana impresi Rocky Gerung ngelihat ada impersonate? Impresi beliau sih sebenarnya standar aja gitu ya, karena beliau mungkin ya udah kalau mau berkarya aja gitu. Cuman ada pesan-pesan ya lebih mendalami lagi tentang kekritisan lah di dunia kekritisan. Gitu ya, malah welcome berarti. Malah welcome. Bahkan ada cerita apa namanya? Beliau mengatakan bahwa harusnya foto si Rizky itu yang dipasang di sebelah kirinya Pak Prabowo, bukan seseorang kan. Oke, kalau gitu ini udah mulai bahaya kalau nyerempet-nyerempet ke sana. Kalau gitu kita akan berusaha mengkondusifkan kondisi ini sebelum pemirsa. Tapi tetap di pagi-pagi seru pemirsa. Pasti seru. Kaulah yang pertama menjadi cinta, tinggallah kenangan, berakhir lewat bunga, seluruh cintaku untuknya. Bunga terakhir ku persembahkan kepada seperti biasa ya, membuat lapar. Kaki sapi Rawasari. Enak banget, apalagi kalau misalkan
makannya siang bolong tuh pedes-pedes. Aduh, enak banget. Aduh, seru banget. Gimana, Bung Riki? Itu yuk makan itu adalah sebuah ajakan yang tulus karena setiap orang bisa makan kan, gitu. Kalau yang flexing nggak bisa, orang-orang yang di bawah nggak bisa tuh kalau menunjukkan flexing. Tapi kalau mengajak makan itu semua orang bisa makan gitu. Kita mau minta komentar tentang makanannya tapi malah judulnya ya. Tapi sukanya berat makanan apa nih? Oh, kalau gua sih ya, sop kaki enak, cuman gue lebih suka tuh nasi padang sebenarnya. Cocok sih juga suka itu. Tapi kira-kira kalau misalkan orang-orang inspiratif kayak gini, makan nasi padang itu pakai tangan atau pakai sendok? Tangan kalau saya tuh. Tangan? Yes. Ya sendok lah, Bos. Loh, tangan tuh menurut gua ngotorin tangan aja. Saya terangkan pelan-pelan. Pemakai tangan itu justru you bakal merasakan pengalaman eksistensial. Pada kulit-kulit itu ada kuah yang menempel di situ. Tapi kan kalau tangan lu kotor kan mau kerja juga langsung mau langsung kerja juga susah, lu sih cuci tangan lu segala macam. Kalau tangan kotor bisa dicuci, yang penting jangan pikiran kotor. Itu dalilnya. Ya itu kan teori, itu teori. Teori ada adegan siram siraman aja. Teori itu adalah praktek dari luar. Ya udah ini impersonate deh Bang ya. Emangnya lu lulusan Jepang? Gak ada sejarahnya Ahok berantem sama Rocky Gerung, jangan. Gak ada sejarahnya juga berantemin nasi padang makan pakai apa. Makanya, tapi kita balik lagi nih ke dialog yang inspiratif ini. Kira-kira apa sih dari konten itu yang didapat sekarang? Oke, kalau dari siapa dulu? Dari Om Ricky Gerung. Oke, kalau dari saya sih tadi ya saya jadi mempunyai pemikiran kritis. Jadi saya bisa lebih baik daripada sebelumnya gitu. Melihat sesuatu itu bisa saya bongkar, karena kritik itu sebetulnya adalah membongkar sesuatu. Oh, jadi terbiasa gitu ya? Iya, jadi. Tapi kalau masalah apa tuh? Cuan ya lumayan juga sih, dari mengimpersonate itu ada penghasilan tambahan gitu. Wow. Alhamdulillah. Jadi selain cuan juga otaknya jadi berpikir terus kritis. Kalau Bang Albert gimana? Kalau gue sih lebih supaya bisa menghibur masyarakat, enggak ada uang sih sebenarnya. Jujur langsung ya, to the point aja udah. Gimana nih benefit apa yang sampai sekarang didapetin dari impersonate itu? Ya exposure mungkin ya. Iya benar. Exposure terus. Jadi bisa tampil di. Bisa tampil pagi seru loh. Pagi-pagi seru ya. Bisa ketemu kita. Pagi seru. Keren banget, masa terhormat lo ketemu sama Bang Rizky. Oh, saya. Kita tuh sebenarnya juga banyak banget yang udah request ya. Bener. Netizen tuh banyak request, collab dong sama Rizky. Oh, sekarang berarti kesampaian ya? Kesampaian. Collabnya langsung di TV nasional. Bakal viral ini. Oh, mantap. Tapi untuk kedepannya sendiri, apakah akan, terutama untuk Bung Ricky ya, apakah akan stay di Rocky Gerung atau mungkin kedepannya akan kayak Bang Albert? Oke, saya terangkan pelan-pelan menggunakan filosofi itu ya jawabannya. Jadi, berat juga nih. Manusia itu bersifat anomali tuh, artinya berubah-ubah. Ketika you ucapkan rencana untuk ke depan, bisa jadi ucapkan A, planning A, tetapi dalam 1 jam atau 2 jam ke depan menjadi B misalkan. Jadi rencana itu adalah pertanyaan paling buruk untuk diucapkan. Itu dasarnya. Itu teori. Teori itu adalah praktek dari otak. Tapi selain itu juga ya, karena kan ini nurutin orang lain lah kasarnya, gampangnya nurutin orang lain. Ini ada yang hujat gak sih? Banyak juga yang hujat. Banyak. Mirip itu juga. Iya banyak lah pokoknya. Wah ini maksudnya apa yang dihujat Bang? Mungkin dari yang ini kritikannya nggak enak mungkin beliau. Jadi wah kritik niruin Rocky Gerung, nggak ada jati diri, mirip Adudu gitu kan. Oh tahu itu. Kalau Bang Albert sendiri juga ada yang hujat juga? Sejauh ini belum sih gitu. Belum ada. Keren itu. Belum pernah dinyinyirin juga. Ada yang nyinyir gak? Siapa tahu yang ditirukan itu malah dinyinyirin gitu Bang. Oh enggak sih, enggak. Paling kayak komentar aja biasa kan, kurang mirip Pak Abang gini doang. Oh. Nah, mungkin karena lebih viral lu kali ya, jadi lebih banyak yang hujat. Gak biasa-biasanya nih Ahok muji-muji orang nih. Kita tadi lagi karakter ya. Back to karakter. Tapi gini loh, untuk Bung Gerung. Yes. Ini gimana, apakah dari cibiran-cibiran itu apa sih yang bikin naik lagi, pede lagi? Yes, karena kan setiap dunia ini adalah pro kontra tuh. Yes. Kalau menguji semua artinya pro, nggak ada kontranya. Ya memang karena pada dasarnya ada osilasi di dalam dunia ini. Ya saya biarkan aja itu
di kolom komentar, suruh dia jadi ternak pikiran. Karena ketika mereka berbalasan komen, tetap aja untuk meningkatkan engagement. Kan tujuan dari konten kreator sebetulnya adalah untuk naik. Jadi membantu juga untuk saya. Jadi silahkan aja mau hujat, mau puji, itu bebas di kolom komentar. Tinggal bro. Kalau Bang Albert gimana nih? Apa tuh? Tadi tentang kepercayaan diri untuk bisa nge-post konten gitu. Ya ini aja sih, lebih banyak explore lagi aja ya suara-suara. Bang, tapi kalau buat impersonatein orang-orang itu yang paling susah sebenarnya gesturnya, suaranya, atau apanya sih Bang? Sebenarnya kalau impersonate kan nggak cuman sekedar suara ya. Sebenarnya kayak Bung Gerung ini kan udah pakai mungkin style outfit, pakaian, ya, mimik ekspresi udah dapat. Nah jadi aku lebih pengen daleminnya soal itu lagi sih semua, karena aku masih sebatas suara kan sebenarnya. Tapi ke impersonate itu justru suara dulu sih, ya kan? Suara tuh udah fondasi awal, nanti kalau misalkan suara udah mirip tuh ke yang lainnya tuh udah gampang ngalir, gesternya ngalirnya gampang. Oke, tapi sebelum kita lanjut kita mau lihat video dulu nih. Ini ada video menarik, info seru. Info seru lagi. Let's go, kita lihat bareng. Itu dia tadi, ada saluran air di penjaringan ya. Iyalah, semoga pemerintah ini kan juga tanggung jawab dari pemerintah kan. Tapi di samping itu warganya juga harus tetap bisa menjaga kebersihan, buang sampah Tentu dong. Oke, tadi kan kita kan udah ngelihat Bang Albert ini nyanyi. Kita mau lihat secara langsung kali ya, perform aja, nyanyi bareng. Ini mau pakai suara siapa atau berubah-berubah Bang setiap satu? Berubah-berubah, boleh berubah. Pusing. Berubah-berubah, enggak? Pakai suara yang mana nih? Nyanyi Iwan Fals aja, Iwan Fals. Iwan Fals, oke. Gitarnya Shena, let's go. Pinjam gitar kamu ya, Nik ya? Ini kan apartemen kamu. Kenapa? Kenapa? Pinjam ya? Pinjam, ambil, pakai aja kayak nggak pernah, kayak nggak kesini aja nggak. Boleh bertukar posisi ya? Iya. Wah ini. Yang lain boleh nggak Bang? Kalau selain Iwan Fals? Apa ya? Yang Iwan Fals sih. Ini harus bagus, Bas. Oh ya. Lihat, kameranya juga keren. Bunga terakhir yang tadi. Bisa maju mundur kameranya tuh, keren. Bunga terakhir, oke? Yang tadi ya? Oke. Oke. Let's go. Kaulah yang pertama, kaulah yang pertama. Iwan Fals gimana, lupa lagi. Selain Iwan Fals apa nih? Oke, tapi sebelum masuk ya, udah tarik nafas. Ini kan tadi masih nyari kodnya. Lagi ngulik ya. Tapi sebelum itu kita akan tutup dulu acaranya. Iya, karena kita akan bertemu lagi besok di jam 9.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. Sampai jumpa sama Mirsa. Kaulah yang pertama. Oke. Mencari cinta, tinggallah kenangan. Berakhir lewat bunga, seluruh cintamu untuknya. Bunga terakhir ku persembahkan kepada yang terindah, sebagai satu tanda cinta untuknya. Lupa lagi.